Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi mengenai seragam P3K di dalam naungan Kemendagri. Nah, itu artinya termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota. Nah, ternyata ya seragam P3K ini berbeda dengan seragam yang digunakan oleh PNS. Apa perbedaannya? Tonton videonya sampai habis. Tapi sebelum itu, tekan dulu tombol like dan subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Kita intro dulu. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Baik, sekarang kita sudah masuk ke peraturannya ya. Kita baca dulu definisinya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pakaian dinas harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari, termasuk digunakan pada saat dinas luar kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung. ASN di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah wajib memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan peraturan menteri ini. Kedua, penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud ayat 1 bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan estetika, motivasi kerja, kewibawaan, serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN. Oke, lanjut di bab 2-nya ya. Pakaian dinas pegawai negeri sipil. Nah, di sini untuk pegawai negeri sipil dulu. Nah, di sini kita akan bahas jenis pakaian dinas PNS di lingkungan pemerintah daerah, kabupaten, dan kota. Ya, meliputi PDH. PDH tadi ya, PDH pakaian dinas harian, PDL ini pakaian dinas lapangan ya, pada perangkat daerah tertentu. Nah, ini seperti Satpol PP. Lalu PSL ini pakaian sipil gitu ya. PSL ini pakaian sipil lengkap. Lalu PDH untuk camat lurah, PDL untuk camat lurah, PDU untuk camat lurah. Yang terakhir adalah pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia. Lanjut ke pasal 4, PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ya, terdiri atas PDH warna khaki. PDH-nya adalah warna khaki untuk PNS. Selanjutnya PDH kemeja putih, celana rok hitam, dan PDH batik atau tenun atau lurik atau pakaian khas daerah. Nah, ini adalah pakaian-pakaian yang digunakan oleh PNS. Oke. PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan pada hari Senin dan Selasa. Jadi hari Senin dan Selasa itu menggunakan PDH berwarna khaki ya untuk PNS daerah. Selanjutnya PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf B digunakan pada hari Rabu. Selanjutnya ini untuk kementerian ya. Selanjutnya PDH batik, tenun atau lurik dan atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 1 huruf C digunakan PNS pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota pada hari Kamis dan atau Jumat. Nah, jadi di sini disimpulkan bahwa PNS itu menggunakan PDH warna khaki itu Senin dan Selasa. Lalu hari Rabu menggunakan pakaian putih dan celana hitam atau rok hitam. Selanjutnya hari Kamis dan Jumat itu menggunakan batik ya. Itu adalah pakaian PNS. Kita coba cek untuk yang P3K. Oke, pada bab 4 ini adalah pakaian dinas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PDH P3K digunakan oleh unit kerja di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Kedua, PDH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas PDH kemeja putih, celana rok hitam, dan PDH batik tenun, lurik, atau pakaian khas daerah. Nah, di sini tidak disebutkan bahwa PDH berwarna khaki digunakan oleh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Selanjutnya, PDH kemeja putih dan celana rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A digunakan P3K pada hari Senin sampai dengan hari Rabu. Nah, di sini salah satu perbedaan pakaian PNS dengan P3K bahwa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada hari Senin dan Selasa menggunakan pakaian berwarna putih hitam ya, putih celana rok hitam. Selanjutnya, kita yang penting-penting aja ya kita bahas di sini. PDH batik tenun lurik dan atau khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B digunakan P3K pemerintah daerah, provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota pada hari Kamis dan Jumat.
Nah, jadi kesimpulannya bahwa seragam dinas P3K di lingkungan Kemendagri ya, termasuk itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, itu setiap hari Senin, Selasa, Rabu menggunakan pakaian berwarna putih, ya, celananya hitam atau rok hitam. Lalu hari Kamis dan atau Jumat itu menggunakan pakaian batik. Selanjutnya kita masuk ke atribut pakaian dinas PNS. Di sini kita lihat dulu ya, atribut pakaian dinas PNS ya, bukan P3K, PNS dulu. Terdiri atas tanda jabatan, oke, ini struktural ya, PIN Korpri. Lalu selanjutnya papan nama Kemendagri, nama pemerintah daerah provinsi atau nama pemerintah kabupaten kota. Ya, biasanya yang di sebelah ya, di lengan ya. Lalu selanjutnya lambang Kemendagri atau lambang pemerintah daerah. Satu nama, satu lambang. Selanjutnya ditambah dengan tanda pengenal. Oke, itu atribut untuk pakaian dinas PNS. Kita lanjut ke atribut pakaian dinas untuk P3K. Nah, di sini cuma 2 ya. Hanya 2 yang dilampirkan di peraturan ini. Atribut pakaian dinas P3K terdiri atas papan nama dan tanda pengenal. Kita lihat contohnya langsung ke lampirannya. Kita lihat di sini pakaian dinas harian putih pria. Nanti contoh wanitanya juga ada di bawah. Kita bahas yang pria saja. Kita lihat di bawah saja keterangannya. A. Tanda jabatan hanya untuk pejabat struktural. B. Nama satuan kerja untuk PNS Kemendagri atau nama Kemendagri untuk PNS provinsi, kabupaten, kota. Di sini dijelaskan bahwa untuk PNS, ya, itu artinya P3K tidak perlu menggunakan nama satuan kerja. Selanjutnya C. Papan nama. Ini berarti semua menggunakan. Lalu saku kemeja, kancing, kerah, lencana Korps Pegawai Republik Indonesia ya. Selanjutnya nama Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau nama daerah untuk PNS provinsi, kabupaten, kota. Nah, ini kenapa harus dijelaskan ya PNS ya? Kenapa tidak ASN ataupun P3K gitu? Kalau dibuat PNS ini berarti hanya digunakan untuk PNS, bukan P3K. Selanjutnya lambang Kementerian Dalam Negeri untuk PNS Kemendagri atau lambang daerah untuk PNS provinsi, kabupaten, kota. Dijelaskan juga bahwa hanya untuk PNS ini berarti. Ya, berarti P3K tidak wajib mungkin ya? Mungkin ya, tidak wajib menggunakan nama daerah ataupun lambang dari lambang daerah. Jadi inilah peraturan mengenai penggunaan seragam untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berdasarkan peraturan Mendagri nomor 11 tahun 2020. Pemerintah daerah seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota biasanya akan mengeluarkan peraturan daerahnya sendiri, Pergub, Perbub, ataupun Perwal ya. Tapi dibuat berdasarkan Permendagri nomor 11 tahun 2020 ini. Ya, baru P3K daerah mengikuti peraturan penggunaan seragam di daerahnya. Ya, secara tidak langsung tetap juga ya kita mengikuti Permendagri tersebut. Sekian informasi ini saya berikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombolnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.